Hei, tempat ini bukan untukmu. Pergi sekarang. Dia pikir dia bisa beli apa? Lucu sekali. Sebelum cerita ini dimulai, coba tulis dulu di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Apakah dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, atau mungkin dari desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar? Saya selalu penasaran, sejauh apa kisah sederhana seperti ini bisa sampai dan menyentuh hati banyak orang. Karena terkadang sebuah cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Dan jika kalian suka kisah penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekat kalian. Dukungan kecil dari kalian adalah alasan channel ini terus menghadirkan cerita yang bermakna. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota sudah terbangun bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik ke langit. Suara kendaraan bersahutan di sepanjang jalan utama. Klakson terdengar sesekali, bercampur dengan langkah cepat para pekerja yang mengejar waktu. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, memantulkan cahaya keemasan yang perlahan menghangatkan udara. Di salah satu sudut jalan paling prestisius, berdiri sebuah bangunan yang langsung menarik perhatian siapapun yang melintas. Sebuah showroom mobil mewah. Dinding kacanya tinggi dan bening, seperti tanpa batas antara dunia luar dan kemewahan di dalamnya. Cahaya lampu putih memantul sempurna di lantai marmer mengilap. Di balik kaca itu, berjejer mobil-mobil Lamborghini dengan desain futuristik, warna kuning terang, merah menyala, hitam elegan, hingga putih mutiara yang tampak seperti karya seni berjalan. Setiap lekukan bodinya terlihat sempurna. Bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol status, prestise, dan kemapanan. Beberapa pegawai mengenakan jas rapi bergerak sigap. Ada yang mengelap permukaan mobil dengan kain lembut, memastikan tak ada setitik debu pun tersisa. Ada pula yang melayani tamu berpakaian mahal dengan senyum profesional yang terlatih. Seorang pria berjas mahal sedang berdiskusi serius mengenai spesifikasi mesin. Di sisi lain, pasangan muda berfoto di depan mobil sport sambil tertawa bahagia. Semua tampak selaras dengan citra kemewahan. Hingga sesuatu yang berbeda muncul dari seberang jalan. Seorang pemuda berjalan perlahan. Langkahnya tenang, tidak tergesa, seolah ia tidak sedang memasuki wilayah asing. Penampilannya sederhana, bahkan sangat sederhana dibandingkan lingkungan di sekitarnya. Ia mengenakan baju koko putih yang sudah sedikit pudar warnanya. Sarung bermotif garis dililit rapi di pinggang. Sandal jepit tipis menjadi alas kakinya. Sebuah peci hitam bertengger di kepalanya, sementara ransel kain tampak menggantung di punggungnya. Tidak ada jam mahal. Tidak ada kendaraan. Tidak ada tanda kemewahan sedikit pun. Pemuda itu bernama Ahmad Fauzan. Seorang santri. Angin pagi meniuplan ujung pakaiannya ketika ia berhenti tepat di depan showroom tersebut. Matanya menatap ke dalam melalui kaca besar, memandangi deretan mobil dengan sorot kagum yang tulus. Bukan kagum karena ingin pamer, melainkan seperti seseorang yang melihat impian dari jarak dekat. Beberapa orang yang lewat mulai memperhatikannya. Ada yang menoleh sekilas lalu melanjutkan langkah. Ada pula yang memandang lebih lama, seolah mencoba memahami alasan kehadirannya di tempat itu. Fauzan menarik napas perlahan. Wajahnya tenang. Tidak ada keraguan. Ia melangkah maju. Pintu kaca otomatis terbuka perlahan, mengeluarkan hembusan udara dingin dari dalam ruangan. Suasana langsung berubah ketika sandal jepitnya menyentuh lantai marmer showroom. Langkahnya terdengar pelan, namun cukup untuk menarik perhatian. Percakapan yang sebelumnya ramai mulai mereda. Beberapa kepala menoleh bersamaan. Seorang pegawai menghentikan gerakan tangannya. Pengunjung wanita bergaun elegan mengerutkan kening. Dua staf di dekat meja resepsionis saling melirik, menahan reaksi yang sulit disembunyikan. Kontras itu terlalu mencolok. Di tengah jas mahal dan sepatu kulit mengilap, berdiri seorang santri dengan pakaian sederhana. Namun Fauzan tidak tampak terganggu. Ia berjalan perlahan di antara mobil-mobil mewah, matanya memperhatikan setiap detail. Sesekali ia berhenti, menatap bodi kendaraan yang berkilau di bawah lampu. Ada ketenangan dalam caranya memandang. Seolah ia tidak merasa asing di tempat itu. Seolah ia memang datang bukan sebagai penonton, melainkan seseorang yang memiliki tujuan. Tatapannya berhenti pada satu mobil berwarna putih mutiara. Ia tersenyum kecil. Senyum yang hampir tak terlihat. Sementara itu, bisikan mulai terdengar di berbagai sudut ruangan.
Santri masuk sini. Nyasar kali ya? Ngapain coba? Nada suara mereka pelan, tetapi cukup jelas untuk menciptakan jarak tak kasat mata antara dirinya dan orang-orang di sekitar. Namun Ahmad Fauzan tetap berdiri tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada rasa malu. Hanya keyakinan yang sulit dijelaskan. Tak lama kemudian, dari arah meja utama, seorang pria berjas rapi memperhatikan situasi itu dengan wajah serius. Dialah Pak Arman, supervisor showroom. Tatapannya tajam mengarah pada sosok santri yang kini berdiri di dekat mobil termahal di ruangan tersebut. Ia menghela napas pelan, lalu melangkah mendekat. Langkah sepatu kulitnya terdengar mantap di lantai marmer. Setiap langkah membawa perubahan suasana. Para pegawai lain diam-diam memperhatikan. Mereka belum tahu bahwa momen kecil ini akan menjadi awal dari peristiwa yang mengubah nasib seseorang, sekaligus membuka wajah asli banyak orang di ruangan itu. Dan tanpa disadari siapapun, ujian tentang harga diri, akhlak, dan kesombongan baru saja dimulai. Langkah sepatu Pak Arman berhenti hanya beberapa meter dari Ahmad Fauzan. Udara di dalam showroom terasa berubah. Bukan karena suara atau gerakan besar, melainkan karena sesuatu yang lebih halus, tatapan manusia yang mulai dipenuhi penilaian. Fauzan masih berdiri di depan mobil putih mutiara itu. Pantulan cahaya lampu menari di permukaan bodinya, sementara matanya memperhatikan setiap detail dengan penuh ketertarikan. Ia tidak menyentuh mobil tersebut, hanya berdiri dengan jarak sopan, seolah memahami batas tanpa perlu diberitahu. Namun di belakangnya, bisikan semakin ramai. Seorang pengunjung pria berbisik kepada rekannya sambil menutup mulut dengan tangan. Serius ini showroom sekarang bebas siapa saja masuk. Wanita di sampingnya menoleh sekilas, lalu menggeleng pelan. Aneh, baru kali ini lihat santri masuk tempat begini. Di sudut lain, dua pegawai muda saling menyikut. Salah satu dari mereka menahan senyum sambil berbisik pelan. Cukup pelan untuk terdengar tapi cukup keras untuk menyakiti. Mungkin lagi cari tempat adem. Yang lain menimpali dengan tawa kecil yang segera ditahan. Semua komentar itu seperti riak kecil di permukaan air. Tidak langsung menghantam, tetapi perlahan menciptakan jarak sosial yang dingin. Ahmad Fauzan tentu mendengarnya. Tidak semuanya jelas, tetapi nada suara manusia sulit disembunyikan. Bahkan tanpa kata-kata pun, seseorang bisa merasakan ketika dirinya tidak diterima. Namun ekspresinya tetap tenang. Ia menarik napas perlahan, lalu mengalihkan pandangan ke mobil lain di sampingnya. Matanya berbinar seperti anak kecil yang melihat sesuatu yang selama ini hanya ia kenal lewat gambar. Sementara itu, Pak Arman mempercepat langkah. Sebagai supervisor, ia merasa bertanggung jawab menjaga citra showroom. Dalam pikirannya, tempat ini adalah ruang eksklusif, hanya untuk orang-orang tertentu. Dan sosok di hadapannya, menurut penilaiannya, tidak termasuk di dalam kategori itu. Ia berhenti tepat di depan Fauzan. Tanpa senyum, tanpa sapaan, tanpa pertanyaan. Nada suaranya datar, namun tajam. Dek. Fauzan menoleh dengan sopan. Iya, Pak. Pak Arman melipat tangan di dada, memandang dari atas ke bawah, memperhatikan sarung, sandal, hingga tas ransel yang terlihat sederhana. Tatapan itu bukan sekadar melihat. Itu menilai. Dan penilaian itu sudah selesai bahkan sebelum percakapan dimulai. Ini showroom mobil mewah, katanya singkat. Kamu salah tempat. Beberapa pegawai yang mendengar mulai memperhatikan lebih serius. Suasana menjadi hening, seperti semua orang menunggu sesuatu terjadi. Fauzan mengangguk kecil. Saya tahu, Pak. Jawaban itu membuat Pak Arman sedikit terdiam sesaat, namun ekspresinya segera kembali dingin. Kalau begitu silakan keluar. Jangan mengganggu pelanggan lain. Tidak ada pertanyaan tentang tujuan. Tidak ada tawaran bantuan. Tidak ada upaya memahami. Hanya keputusan sepihak. Fauzan tetap berdiri dengan sikap hormat. Saya cuma ingin melihat-lihat sebentar, Pak. Kalimat itu diucapkan lembut, tanpa nada menantang. Namun bagi Pak Arman, jawaban itu justru terdengar seperti penolakan. Ia menghela napas panjang, jelas menunjukkan ketidaksabaran. Dek, ini bukan tempat wisata. Kami sedang melayani pembeli serius. Kata pembeli serius diucapkan dengan penekanan tertentu,
Cukup jelas untuk membedakan siapa yang dianggap pantas berada di sana. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan lebih terbuka sekarang. Ada yang pura-pura melihat mobil, tetapi telinganya jelas mengarah pada percakapan itu. Fauzan menundukkan kepala sedikit. Bukan karena kalah, melainkan bentuk penghormatan. Maaf kalau mengganggu, Pak. Ia berbalik perlahan menuju pintu keluar. Langkah sandal jepitnya kembali terdengar pelan di lantai marmer yang mengilap. Setiap langkah terasa panjang, seolah ruangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih luas dari sebelumnya. Pintu otomatis terbuka. Udara luar menyambutnya kembali. Beberapa detik ia berdiri di luar, memandang jalan raya yang sibuk. Kendaraan berlalu tanpa peduli pada kejadian kecil yang baru saja terjadi. Ia menarik napas dalam. Matanya kembali mengarah ke dalam showroom melalui kaca besar. Mobil putih itu masih terlihat dari kejauhan. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum selesai. Bukan rasa tersinggung. Bukan pula amarah. Melainkan keyakinan. Fauzan memejamkan mata sejenak, seolah mengingat sesuatu, nasihat seseorang yang pernah berkata bahwa kesabaran sering diuji bukan saat kita lemah, tetapi saat kita dipandang rendah. Beberapa detik kemudian, ia melangkah kembali. Pintu kaca terbuka untuk kedua kalinya. Kali ini, beberapa pegawai langsung menyadarinya. "Loh, masuk lagi?" bisik seseorang. Pak Arman yang baru saja berbalik langsung menoleh cepat. Ekspresinya berubah, antara kesal dan tidak percaya. Fauzan berjalan dengan langkah yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Ia kembali mendekati deretan mobil, seolah tidak terjadi apapun. Sikapnya tetap sopan. Tidak menantang. Tidak membalas. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin canggung. Pak Arman berjalan cepat menghampirinya lagi, kali ini dengan langkah lebih keras. "Dek, saya sudah bilang keluar tadi." Fauzan menatapnya dengan sopan. "Saya tidak berniat mengganggu, Pak. Saya hanya ingin melihat mobil itu sebentar." Nada suaranya tulus. Namun di telinga orang yang sudah lebih dulu menghakimi, ketulusan sering terdengar seperti pembangkangan. Beberapa pegawai kini benar-benar menahan tawa. Situasi yang awalnya hanya bisikan perlahan berubah menjadi tontonan kecil di tengah showroom mewah itu. Dan tanpa disadari siapapun, konflik sosial yang sederhana mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena hari itu bukan sekadar tentang seorang santri yang masuk showroom, melainkan tentang bagaimana manusia memperlakukan orang lain ketika mereka merasa lebih tinggi. Dan ujian sebenarnya baru saja dimulai. Suasana showroom yang sebelumnya hanya dipenuhi bisikan kini berubah menjadi tegang. Ahmad Fauzan masih berdiri di antara deretan mobil mewah itu. Cahaya lampu memantul di lantai marmer, menciptakan bayangan samar di sekelilingnya. Di tengah ruangan yang dipenuhi kemewahan, sosoknya tampak begitu sederhana. Namun justru itulah yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Pak Arman berdiri tepat di depan Fauzan. Wajahnya menunjukkan kesabaran yang mulai habis. "Dek," katanya dengan nada lebih keras dari sebelumnya, "saya sudah minta kamu keluar." Beberapa pengunjung kini berhenti berpura-pura sibuk. Mereka benar-benar menonton. Situasi itu perlahan berubah seperti pertunjukan tak resmi di tengah showroom. Fauzan menarik napas pelan. Ia menatap mobil putih yang sejak tadi menarik perhatiannya, lalu kembali memandang Pak Arman dengan sopan. "Pak," ucapnya hati-hati, "saya datang ke sini sebenarnya ingin membeli mobil." Kalimat itu terdengar sederhana, namun efeknya luar biasa. Sejenak ruangan menjadi sunyi. Lalu, tawa pecah. Awalnya kecil, kemudian membesar. Seorang pegawai di belakang menutup mulutnya sambil tertawa. Yang lain menoleh dengan wajah tidak percaya, lalu ikut tersenyum sinis. "Beli mobil?" bisik seseorang sambil menggeleng. Tawa lain menyusul. Pak Arman bahkan tertawa pendek sebelum akhirnya berbicara. "Kamu mau beli Lamborghini?" Nada suaranya bukan bertanya. Itu ejekan. Ia menoleh ke pegawai lain seolah meminta dukungan. "Dengar itu?" katanya mau beli. Beberapa staf ikut tertawa lebih terbuka sekarang. Tidak lagi disembunyikan. Fauzan tetap berdiri tenang. Tangannya menggenggam tali ransel di pundaknya. Ia tidak membalas tawa itu. Tidak juga membela diri. Ia hanya mengangguk kecil. "Iya, Pak." Jawaban polos itu justru membuat suasana semakin riuh.
Pak Arman menggeleng sambil tersenyum sinis. Dik, ini bukan tempat wisata. Kalimat itu diucapkan dengan tekanan yang membuat beberapa orang kembali tertawa pelan. Mobil di sini harganya miliaran. Bukan buat lihat-lihat sambil mimpi. Kata-kata itu meluncur tajam, seperti sengaja diarahkan untuk melukai. Namun Fauzan masih menjaga sopannya. Saya serius, Pak. Nada suaranya tetap lembut. Justru kelembutan itu membuat Pak Arman kehilangan kesabaran sepenuhnya. Ia berjalan beberapa langkah ke samping, lalu menunjuk dinding kaca besar showroom yang memantulkan seluruh isi ruangan. Mobil, lampu, pengunjung, dan sosok Fauzan sendiri. Coba kamu lihat itu. Fauzan mengikuti arah tunjukannya. Pantulan dirinya terlihat jelas. Baju koko sederhana. Sandal jepit. Tas lusuh di punggungnya. Kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Pak Arman tertawa kecil. Ngaca dulu, Dik. Kalimat itu terasa lebih keras daripada bentakan. Menurut kamu, orang dengan penampilan seperti itu bisa beli Lamborghini? Tawa kembali terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ada yang hanya tersenyum tipis. Ada yang terang-terangan menikmati situasi itu. Tak seorang pun maju menghentikan. Tak seorang pun membela. Fauzan menatap pantulan dirinya cukup lama. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya mulai berkilau. Bukan karena marah, melainkan karena luka yang sulit dijelaskan. Ia menelan ludah pelan. Dalam hatinya, ia mengingat pesan gurunya di pesantren. Harga manusia tidak diukur dari pakaian, tapi dari akhlaknya. Namun kenyataan di hadapannya berkata lain. Pak Arman melangkah lebih dekat lagi. Saya kasih tahu terakhir, katanya dengan nada dingin. Kalau kamu tidak keluar sekarang, saya panggil satpam. Ancaman itu menggantung di udara. Beberapa pengunjung mulai terlihat tidak nyaman, tetapi tetap memilih diam. Fauzan mengangguk perlahan. Iya, Pak. Suara itu hampir berbisik. Ia tidak membantah, tidak memohon, tidak juga marah. Ia hanya menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Matanya kini benar-benar berkaca-kaca. Namun ia menahan agar air mata itu tidak jatuh. Harga dirinya terlalu berharga untuk dipertontonkan sebagai kelemahan. Ia berbalik. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap pijakan sandal di lantai marmer terdengar jelas dalam keheningan yang aneh. Tidak ada lagi tawa keras sekarang. Hanya rasa canggung yang mulai merayap di antara mereka yang tadi mengejek. Pintu kaca otomatis kembali terbuka. Udara luar menyentuh wajahnya. Kali ini terasa lebih dingin. Fauzan melangkah keluar sepenuhnya. Ia berhenti sejenak di trotoar, memandang ke dalam showroom untuk terakhir kalinya. Mobil putih itu masih terlihat, berdiri anggun tanpa tahu drama yang baru saja terjadi di sekitarnya. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena dendam, tetapi karena tekad. Dalam hatinya, muncul keyakinan yang semakin kuat. Suatu hari, mereka akan tahu. Bukan untuk membalas hinaan, melainkan untuk menunjukkan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakan. Fauzan menarik napas panjang. Lalu berjalan pergi menyusuri jalan kota yang ramai. Langkahnya berat, tetapi arah hatinya semakin jelas. Dan tanpa disadari oleh siapapun di dalam showroom itu, kepergiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan besar yang segera datang menghampiri mereka semua. Langit senja mulai meredup ketika Fauzan berjalan menyusuri gang kecil di pinggiran kota. Suara adzan maghrib menggema lembut dari masjid tua di ujung jalan, bercampur dengan suara anak-anak yang masih bermain bola di tanah lapang. Langkahnya pelan. Bukan karena lelah fisik, tetapi karena hatinya masih memikul luka yang belum sepenuhnya reda. Baju koko putihnya sedikit kusut setelah seharian berada di showroom mewah itu. Sandalnya berdebu. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada kemarahan, hanya kesedihan yang ia simpan rapi. Ia berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat hijau muda. Tidak besar, tidak mewah, tetapi terlihat sangat terawat. Pot bunga berjajar rapi di teras. Lampu kuning hangat menyala, memberi kesan damai. Fauzan membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. Tidak ada jawaban. Rumah itu memang sering kosong di sore hari karena penghuni lain masih berada di pesantren. Ia masuk, menutup pintu dengan hati-hati, lalu duduk di kursi kayu sederhana.
Hening. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di showroom, bahunya sedikit jatuh. Ia melepas peci hitamnya dan meletakkannya di meja. Rambutnya yang sedikit basah oleh keringat terlihat berantakan. Fauzan mengusap wajahnya pelan, menarik napas panjang. Bayangan tawa para pegawai kembali terlintas. Ini bukan tempat wisata, Dik. Kalimat itu masih terdengar jelas di kepalanya. Matanya sempat berkaca-kaca. Namun ia tersenyum kecil. Bukan senyum sakit hati, melainkan senyum seseorang yang memahami sesuatu lebih besar dari sekadar penghinaan. Fauzan mengambil ponselnya dari saku. Ia menatap layar beberapa detik, seolah memastikan keputusan yang akan diambilnya. Lalu ia menekan sebuah nama kontak. Haji Ridwan. Nada sambung terdengar singkat sebelum panggilan diangkat. Assalamualaikum, Zan? Suara pria parubaya terdengar hangat dari seberang. Fauzan menunduk hormat meski lawan bicaranya tidak melihat. Waalaikumsalam, Ji. Ada jeda beberapa detik. Sudah datang ke showroom? Tanya suara itu tenang. Fauzan menghela napas kecil. Sudah. Bagaimana? Fauzan tidak langsung menjawab. Ia memandang lantai keramik sederhana di depannya, mengingat kembali setiap tatapan merendahkan yang ia terima. Pegawainya belum siap dipercaya. Jawabnya lembut. Di seberang sana, suasana mendadak hening. Seolah jawaban itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Haji Ridwan berbicara lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Kamu yakin dengan penilaianmu? Fauzan mengangguk pelan. Mereka menilai dari pakaian, bukan niat. Bahkan sebelum saya bicara. Ia berhenti sejenak. Saya hanya ingin melihat mobil, tapi mereka melihat saya seperti masalah. Hening kembali menyelimuti percakapan. Kemudian terdengar helaan napas panjang dari Haji Ridwan. Baik, berarti waktunya mereka belajar. Kalimat itu terasa berat. Dan disitulah kebenaran perlahan terbuka. Haji Ridwan, bukan sekadar kenalan. Ia adalah pemilik showroom Lamborghini tempat Fauzan dihina siang tadi. Dan lebih dari itu, Fauzan adalah calon menantunya. Kedatangannya bukan kebetulan. Bukan pula mimpi kosong seorang santri miskin. Ia sengaja datang dengan pakaian sederhana, tanpa mobil, tanpa pengawalan, tanpa identitas. Sebuah ujian. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk akhlak para pegawai yang setiap hari melayani orang berdasarkan penampilan. Fauzan menatap pecinya di meja. Ji, saya harap mereka tidak dihukum terlalu keras, ucapnya pelan. Kita hanya ingin mereka belajar menghormati manusia. Di ujung telepon, Haji Ridwan tersenyum. Itulah alasan aku memilihmu menjadi bagian keluarga ini, Zan. Fauzan terdiam. Bukan karena bangga, melainkan karena ia selalu percaya satu hal. Kesederhanaan bukan tanda kekurangan. Dan kekayaan sejati bukan sesuatu yang terlihat oleh mata. Di luar rumah, adzan maghrib selesai berkumandang. Fauzan berdiri, mengambil pecinya kembali, lalu berjalan menuju tempat wudhu. Wajahnya kembali tenang. Seolah penghinaan hari itu hanyalah bagian kecil dari rencana yang lebih besar. Sebuah pelajaran sedang menunggu untuk diungkap. Dan esok hari, semuanya akan berubah. Malam itu, rumah besar milik Haji Ridwan terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang kerja masih menyala meski waktu telah melewati pukul 10 malam. Di balik meja kayu jati yang kokoh, Haji Ridwan duduk diam sambil memandangi laporan penjualan showroom yang terbuka di depannya. Namun pikirannya tidak berada di angka-angka itu. Yang terngiang justru satu kalimat sederhana dari Fauzan. Mereka menilai dari pakaian, bukan niat. Haji Ridwan menutup map perlahan. Raut wajahnya berubah berat. Sebagai pengusaha sukses, ia terbiasa menghadapi kerugian materi. Tapi malam ini yang terasa hilang bukan uang, melainkan nilai yang selama ini ia bangun dengan susah payah, akhlak dalam pelayanan. Ia berdiri, berjalan menuju jendela besar, memandang halaman rumah yang gelap. Nama itu muncul di kepalanya. Pak Arman. Supervisor showroom yang telah bekerja bersamanya hampir 15 tahun. Bukan sekadar pegawai. Kerabat lama. Orang yang dulu membantunya merintis usaha dari nol. Haji Ridwan menghela napas panjang. Apa aku salah menaruh kepercayaan? Gumamnya lirih. Di satu sisi,
Ia kecewa berat atas perlakuan kasar terhadap Fauzan. Namun di sisi lain, ia mengenal Pak Arman sebagai orang yang setia dan pekerja keras. Konflik batin itu membuatnya terdiam lama. Menghukum berarti menyakiti seseorang yang pernah berjasa. Tetapi membiarkan berarti merusak nilai yang ia yakini. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Lalu perlahan, sebuah keputusan terbentuk. Bukan kemarahan, melainkan ujian kedua. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Fauzan. Telepon diangkat cepat. Assalamualaikum, Ji. Waalaikumsalam, Zan. Besok kamu ada kegiatan? Tidak ada yang mendesak. Haji Ridwan tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lakukan satu ujian lagi. Fauzan terdiam, mendengarkan. Kamu kembali ke showroom. Jeda singkat. Tapi kali ini, datanglah sebagai dirimu yang lain. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah tidak mengetahui badai yang sedang disiapkan. Di kamar sederhana miliknya, Fauzan berdiri di depan cermin. Berbeda dari biasanya. Hari itu ia mengenakan kemeja putih bersih yang pas di tubuhnya, jas abu-abu elegan, dan sepatu kulit hitam mengilap. Rambutnya dirapikan. Jam tangan sederhana namun berkelas melingkar di pergelangan tangannya. Penampilannya berubah drastis. Bukan lagi santri sederhana yang kemarin diremehkan. Melainkan sosok muda yang tampak percaya diri dan berwibawa. Namun sorot matanya tetap sama. Rendah hati. Ia mengambil peci hitamnya, menatapnya beberapa detik, lalu meletakkannya kembali di meja. Hari ini bukan tentang identitas agama atau status. Hari ini tentang melihat bagaimana manusia memperlakukan manusia lain. Ponselnya bergetar. Pesan dari Haji Ridwan masuk. Jangan buka identitasmu dulu. Biarkan mereka menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Fauzan menarik napas panjang. Baik, Ji, bisiknya pelan. Beberapa jam kemudian, mobil taksi online berhenti di depan showroom mewah yang kemarin meninggalkan luka. Gedung kaca itu masih sama. Berkilau, megah, dan tampak eksklusif. Fauzan turun perlahan. Langkahnya mantap. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam. Hanya ketenangan seseorang yang tahu kebenaran akan segera menemukan jalannya. Pintu otomatis terbuka. Udara dingin AC menyambutnya. Beberapa pegawai yang kemarin menertawakannya kini menoleh. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi meremehkan, melainkan penuh hormat. Seseorang bahkan langsung berdiri. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Fauzan hanya tersenyum tipis. Ujian kedua telah dimulai. Dan tanpa mereka sadari, keadilan sedang berjalan perlahan menuju klimaksnya. Pagi itu showroom tampak lebih ramai dibanding hari-hari biasa. Kilau lampu kristal memantul di permukaan mobil-mobil supercar yang berjejer rapi. Lantai marmer mengilap seakan memantulkan kemewahan tanpa batas. Para pegawai bergerak sigap. Senyum profesional selalu terpasang setiap kali pintu otomatis terbuka. Tidak ada seorang pun menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah hidup mereka. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil berhenti perlahan di depan showroom. Pintu terbuka. Seorang pria muda turun dengan langkah tenang. Itu Ahmad Fauzan. Namun kali ini, penampilannya berbeda jauh dari kedatangan pertama. Ia mengenakan baju muslim elegan berwarna putih gading, dipadukan dengan blazer modern yang sederhana namun berkelas. Sepatu kulit hitamnya mengilap, sementara peci hitam tetap terpasang rapi di kepalanya, menghadirkan perpaduan antara kesan religius dan kewibawaan. Wajahnya tenang, tatapannya lembut. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk membalas perlakuan kemarin. Ia hanya berjalan masuk. Pintu kaca terbuka otomatis. Seorang sales wanita langsung menghampiri dengan senyum paling ramah yang pernah ia berikan. Selamat datang, Pak. Silakan masuk. Apakah Bapak ingin melihat koleksi terbaru kami? Sapaan itu terdengar begitu berbeda dari kemarin. Fauzan mengangguk pelan. Iya. Tapi sebelumnya, saya ingin bertemu pemilik showroom. Sales itu tampak sedikit terkejut, namun tetap sopan. Tentu, Pak. Mohon tunggu sebentar. Beberapa pegawai mulai memperhatikan dari kejauhan. Bisik-bisik kecil terdengar. Kayaknya pelanggan penting. Mungkin investor.
Penampilannya beda kelas. Tak satu pun dari mereka mengenali sosok yang sama yang kemarin mereka tertawakan. Di sudut ruangan, Pak Arman keluar dari kantor supervisor. Ia melihat Fauzan sekilas. Keningnya sedikit berkerut, seolah merasa pernah melihat wajah itu, tetapi pikirannya menolak kemungkinan tersebut. Baginya, mustahil santri bersandal jepit kemarin berubah menjadi tamu elegan hari ini. Ia mendekat dengan senyum profesional. "Selamat pagi, Pak. Saya Arman, supervisor di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Fauzan menatapnya sebentar. "Tenang, tidak menyimpan kebencian. Saya hanya ingin bertemu Pak Haji Ridwan." Nama itu membuat Pak Arman langsung bersikap lebih serius. "Oh, tentu. Saya akan panggilkan." Ia segera berjalan menuju ruang dalam. Sementara itu, suasana showroom mulai terasa berbeda. Entah mengapa, beberapa pegawai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu besar akan terjadi. Beberapa detik kemudian, pintu kantor utama terbuka. Seorang pria parubaya keluar dengan langkah cepat. Dialah Haji Ridwan, pemilik showroom. Pengusaha besar yang jarang turun langsung menemui pelanggan kecuali orang-orang sangat penting. Para pegawai langsung berdiri lebih tegap. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Begitu melihat Fauzan, wajah Haji Ridwan langsung berubah hangat. Matanya berbinar. Tanpa ragu, ia berjalan cepat, lalu memeluk Fauzan erat di tengah showroom. "Alhamdulillah, kamu datang juga, Zan?" Seluruh ruangan mendadak hening. Pegawai membeku. Sales yang tadi menyambut Fauzan menutup mulutnya kaget. Pak Arman berdiri terpaku. Otaknya berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Haji Ridwan menepuk bahu Fauzan dengan penuh kebanggaan. "Kalian semua," ucapnya lantang, suaranya memenuhi ruangan. "Perkenalkan, ini Ahmad Fauzan." Semua mata tertuju pada pemuda itu. Jantung beberapa orang berdetak lebih cepat. Haji Ridwan melanjutkan. "Dia bukan hanya tamu. Dia adalah calon penerus bisnis saya, dan calon menantu saya." Seolah waktu berhenti. Satu kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Beberapa pegawai saling menatap dengan wajah pucat. Ingatan kemarin kembali muncul satu persatu. Santri. Sandal jepit. Tawa. Ejekan. Perintah keluar. Pak Arman mulai kehilangan warna wajahnya. Tangannya gemetar. Haji Ridwan belum selesai. "Kemarin," lanjutnya tegas, "Fauzan datang ke sini sebagai santri biasa. Bukan untuk membeli mobil, tapi untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan manusia tanpa melihat penampilan." Ruangan semakin sunyi. Tidak ada suara selain napas tertahan. "Kekayaan bisa dicari," kata Haji Ridwan perlahan, "tapi akhlak, itu yang menentukan keberkahan usaha." Beberapa pegawai menunduk. Rasa malu menyelimuti mereka. Lalu pandangan Haji Ridwan berhenti pada satu orang. "Pak Arman." Nada suaranya berubah berat. "Pak Arman, saya sangat menghargai jasa Anda selama ini." Kalimat itu justru membuat suasana makin menegangkan. "Tapi saya tidak bisa menerima siapapun yang merendahkan tamu hanya karena penampilan." Pak Arman menelan ludah. "Pak, saya." Haji Ridwan mengangkat tangan, menghentikannya. "Mulai hari ini, Anda saya berhentikan dari jabatan supervisor." Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak keras, namun menghancurkan. Beberapa pegawai terkejut hingga hampir tak percaya. Pak Arman menunduk dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, melainkan karena sadar. Ia kalah bukan oleh Fauzan, tetapi oleh sikapnya sendiri. Fauzan melangkah maju perlahan. Ia menatap Pak Arman dengan lembut. "Pak," ucapnya pelan, "saya tidak pernah datang untuk menjatuhkan siapapun." Semua orang mendengarkan. "Saya hanya ingin melihat, apakah kebaikan tetap diberikan kepada orang yang terlihat sederhana." Tidak ada nada sombong. Tidak ada kemenangan yang dipamerkan. Hanya ketulusan. Justru itulah yang membuat rasa bersalah semakin terasa. Showroom yang biasanya penuh suara transaksi kini tenggelam dalam keheningan refleksi. Hari itu, semua orang belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan dalam pelatihan penjualan manapun. Hormati manusia sebelum mengetahui siapa dia. Karena terkadang,
Orang yang paling sederhana adalah orang yang membawa ujian terbesar. Setelah pengungkapan besar itu, suasana showroom tidak langsung kembali seperti semula. Tidak ada suara tepuk tangan. Tidak ada percakapan riuh. Yang ada hanyalah keheningan panjang. Hening yang terasa berat karena setiap orang sedang berbicara dengan hati nuraninya sendiri. Beberapa pegawai menunduk. Sebagian lainnya saling berpandangan dengan rasa malu yang sulit disembunyikan. Mereka baru menyadari satu hal penting. Kemarin mereka tidak gagal menjual mobil. Mereka gagal menghormati manusia. Pak Arman perlahan berjalan keluar ruangan dengan langkah lemah. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya penyesalan mendalam. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Fauzan. Tatapan mereka bertemu. Fauzan membalas dengan anggukan kecil. Bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai seseorang yang memilih memaafkan. Momen itu diam-diam menyentuh banyak hati yang menyaksikannya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang nyata. Showroom yang dulu terasa eksklusif dan kaku kini memiliki suasana berbeda. Setiap pintu terbuka, para pegawai menyambut siapapun dengan senyum tulus. Bukan senyum yang dibuat-buat karena status sosial, melainkan karena kesadaran baru. Seorang pria tua dengan pakaian sederhana datang hanya untuk melihat-lihat. Ia tetap dipersilakan duduk. Seorang pengemudi ojek online masuk bertanya harga mobil. Ia tetap dilayani dengan sabar. Seorang ibu rumah tangga datang bersama anak kecilnya. Pegawai bahkan menyediakan minuman hangat tanpa diminta. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada bisik-bisik sinis. Karena mereka semua mengingat satu kejadian yang mengubah cara pandang mereka selamanya. Ujian seorang santri. Fauzan sendiri tidak berubah. Meski kini semua orang mengetahui identitasnya sebagai calon penerus bisnis besar, ia tetap datang ke showroom dengan sikap sederhana. Kadang ia kembali mengenakan baju koko dan peci hitamnya. Ia sering duduk bersama staf biasa di ruang istirahat, berbincang ringan, mendengarkan cerita hidup mereka. Bahkan beberapa pegawai awalnya merasa canggung. Namun Fauzan selalu memulai percakapan lebih dulu. Bagaimana kabar keluarga, Pak? Anaknya masih sekolah? Pertanyaan sederhana itu perlahan mencairkan jarak. Ia tidak membangun wibawa melalui jabatan. Ia membangunnya melalui akhlak. Suatu siang, seluruh pegawai dikumpulkan untuk briefing rutin. Haji Ridwan berdiri di depan, lalu mempersilakan Fauzan berbicara. Fauzan tampak sedikit ragu. Ia bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian. Namun ia melangkah maju perlahan. Matanya memandang satu persatu wajah di hadapannya, orang-orang yang kini tidak lagi melihatnya dengan penilaian dangkal. Ia tersenyum lembut. Saya ingin mengatakan sesuatu, ucapnya pelan. Ruangan langsung hening. Fauzan melanjutkan. Kemarin saya datang ke sini bukan sebagai orang kaya, bukan juga sebagai calon pemilik. Ia berhenti sejenak. Saya datang sebagai santri. Sebagai manusia biasa yang ingin diperlakukan dengan hormat. Beberapa pegawai mulai berkaca-kaca. Tidak ada nada menyalahkan dalam suaranya. Hanya ketulusan. Lalu ia mengucapkan kalimat yang kelak terus diingat oleh semua orang di ruangan itu. Kemewahan bukan pada harta, tapi pada akhlak. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih kuat daripada pidato panjang manapun. Fauzan melanjutkan dengan suara tenang. Mobil Lamborghini bisa dibeli oleh orang yang punya uang. Tapi akhlak hanya dimiliki oleh orang yang menjaga hatinya. Ia menatap sekeliling. Dan Islam mengajarkan kita satu hal penting. Menghormati manusia adalah bagian dari iman. Tidak ada yang berbicara. Beberapa pegawai diam-diam menghapus air mata. Karena mereka sadar, pelajaran terbesar hari itu bukan tentang bisnis, melainkan tentang menjadi manusia yang lebih baik. Sejak saat itu, showroom tersebut dikenal bukan hanya karena mobil-mobil mewahnya, melainkan karena pelayanannya yang hangat. Banyak pelanggan datang kembali bukan sekadar membeli kendaraan, tetapi karena merasa dihargai. Nama showroom itu perlahan menjadi simbol pelayanan berakhlak. Dan di balik perubahan itu, ada pelajaran dari seorang santri yang datang dengan sandal sederhana. Sore hari, Fauzan berdiri di depan showroom, memandangi matahari yang mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota. Angin lembut berhembus. Haji Ridwan berdiri di sampingnya. Kamu tahu, Zan, kata beliau pelan, hari itu kamu bukan cuma menguji pegawai, kamu juga mengingatkan saya. Fauzan tersenyum kecil.
Saya juga sedang diuji. Ujian untuk tetap rendah hati. Mereka berdua terdiam menikmati senja. Kemewahan mobil-mobil di belakang mereka tampak kecil dibanding ketenangan yang terasa saat itu. Karena pada akhirnya, harga sebuah Lamborghini mungkin miliaran rupiah. Namun akhlak yang baik, nilainya tidak bisa dihitung dengan apapun.